Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Allah, ini adalah kajian kita berikutnya. Di awal sekali kita telah mengkaji tentang tiga kelompok ilmu di dalam Islam. Masih ingat? Ada yang ingat? Enggak ya? Oh, parah nih. Ada yang ingat tiga kelompok kajian ilmu dalam Islam? Wacap. Ih, nggak ada yang ingat deh. Iya. Wacap. Wacap, Mas. Ente bagus nih, ente benar-benar keren nih. Kita awal-awal sekali telah bicara tentang akidah, syariah, akhlak, bener gak? Oke. Kemarin yang terakhir kita di sini, kita udah sampai bab syariah level muamalat, ngerti gak? Ya udah bener gak? Kemarin akidah udah selesai kita bahas kemarin. Syariah udah selesai, ada fikih. Fikih dibagi dua. Ada yang ingat fikih dibagi dua? Apa fikih apa sama fikih apa? Gocap. Baru kalau gini kita seneng ngajar, bener gak? Yang paling sebel kita kalau ngajar udahlah panitianya masjidnya ngotot saya suruh ngajar terus. Kalau ente kagak masuk ke otak kita kan gak seru. Oke. Jadi fikih dibagi jadi dua, bener gak? Akidah kita udah bicara kan? Akidah isinya cuma iman. Apa lagi? Akidah isinya apa? Iman. Murtad, apa lagi? Kok akhlak? Kafir, musyrik, benar gak? Munafik, benar gak? Di level syariah kita ngomongnya tentang haram, halal, wajib, sunnah, benar gak? Nah di kelompok ini kemarin kita udah bahas nih, ada dua level, ada syariah. Apa yang tahu bedanya syariah sama fikih? Gocap. Ada yang tahu bedanya syariah sama fikih? Ya parah nih. Syariah sama fikih bedanya. Syariah adalah fikih adalah tafsiran ulama terhadap syariah. Gocap. Jadi kita senang kalau ngajar model begini, benar gak? Artinya ilmunya masuk. Karena model begini kan gak pakai ujian, repot. Mendingan ujiannya pakai duit. Ngerti ya? Nah, fikih itu oleh para ulama dibagi jadi dua, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalat. Ada yang tahu bedanya fikih ibadah sama fikih muamalat? Bedanya fikih ibadah sama fikih muamalat? Fikih ibadah sama fikih muamalat? Fikih ibadah semua. Ayo dong, tebak dong. Ya. Gocap buat ente. Dalam fikih ibadah ilmunya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Semuanya haram kecuali yang dibolehkan. Sedangkan dalam fikih muamalat al-aslu fil ibadah al-muamalah al-ibahah. Semuanya halal, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Oke? Nah, dari situ kita kemarin udah bahas tuh. Sehingga kalau haram tuh ada dua tingkat, ada haram syariah, ada haram fikiyah. Ingat ya kemarin kita bahas. Apa contohnya haram fikiyah? Kalau makanan haram yang syariah apa ya? Makanan ada 4 dalam Quran. Makanan yang haram apa? Babi, khamar, darah, bangkai, benar gak? Sekarang yang haram fikiyah makanan apa ya? Coba contohnya. Apa? Anjing haram. Tapi haramnya haram fikiyah. Nggak ketemu di Quran haram. Anjing haram nggak ketemu, nggak ada kalau di Quran. Yang ada mah anjing teman di Quran. Teman itu pemuda kahfi, bener gak? Karena buat orang Arab anjing bukan makanan. Sama juga di Quran nggak ada haram hukumnya makan besi, karena besi bukan makanan. Ngerti gak?
Belum ngerti ya? Susah ya? Belum ngerti ya? Agak ngerti gak? Jadi anjing halal apa haram? Yang di Quran haram apa aja cuman? Cuman ada 4 main di Quran yang haram. Babi, khamar, bangkai, darah, iya ya? Lah anjing nggak ada, berarti anjing halal, betul apa betul? Hah? Anjing haram, anjing buat orang Arab itu bukan makanan. Sama kayak besi bukan makanan. Makanya di Quran nggak ada haram hukumnya bagi kalian makan besi, nggak ada. Sama juga di Quran nggak ada haram hukumnya bagi kalian minum racun. Nah, karena racun bukan makanan, babnya bab bunuh diri kalau itu, bener gak? Ngerti ya? Oke? Kita mau level yang lebih tinggi dikit, bener gak? Minggu lalu yang terakhir kita udah masuk bab yang agak susah dikit. Itu kan bab halal haram, bener gak? Halal haram ada 2 tingkatan, syariah fikih, ngerti gak? Minggu lalu nih terakhir kita udah masuk ke yang susah dikit, bahwa dalam kenyataan hidup kita ini dari tadi kayak gitu, bener gak? Dalam kenyataan hidup kita ini ternyata tidak hitam putih. Ternyata hidup itu bukan halal haram. Ternyata dalam hidup itu yang haram sedikit. Al halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Ternyata dalam hidup itu tidak hitam putih. Hidup itu bukan neraka dan sorga. Kita buat dosa jarang, buat baik jarang juga. Yang sering kita lakuin dua-duanya, buat jelek, buat dosa. So, jadi minggu lalu kita udah masuk pada level yang lebih tinggi dikit, yaitu level ketika di dalam kehidupan kita tidak dengan mudah memilih halal dan haram. Ngerti gak? Bener gak? Kalau ente masih di pesantren, masih di itu, enak milihnya halal haram. Kalau masih di buku mah enak halal haram, bener gak? Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kehidupan kita itu tidak semudah yang ada di buku. Bukan halal haram gitu, bukan. Nggak begitu. Dalam kenyataannya kadang-kadang yang halal nyampur sama yang haram, ngerti gak? Berenang merupakan olahraga yang disunahkan Rasul gak? Berenang mana sunnah gak? Sunnah. Naik kuda. Oke. Sekarang berenang jadi sunnah Rasul dong. Iya gak? Tapi di kolam renang banyak yang pakai bikini. Ayo bagaimana? Tetap laksanakan sunnah Rasul atau kita tinggalkan sunnah Rasul? Pening gak? Itu yang kita bicarain minggu lalu, bahwa dalam kehidupan itu ternyata tidak semudah kita di buku. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Ngerti gak? Ente kerja halal apa halal? Kerja halal, bener gak? Dalam ente melakukan pekerjaan, ada yang haram-haramnya gak? Ada. Dokter kandungan, pahalanya gede gak? Gede dong, nolongin orang lahir, bener gak? Pahalanya gede kan? Dalam prakteknya, dalam profesinya yang begitu mulia sebagai dokter dan menolong bayi lahir. Kadang-kadang bayinya nggak bisa lahir karena sungsang, sehingga harus di sesar. Baik dong, pahalanya besar dong. Kalau enggak ibunya mati, anaknya mati, bener gak? Bayi nggak bisa lahir, bener gak? Ditolongin sama dokter. Profesinya mulia dong, nolongin 2 nyawa dong, ya. Ada yang haram nggak dilakuin? Apanya yang haram? Ngerti gak? Dalam hidup ternyata itu kayak begitu. Dalam hidup tuh ternyata kayak begitu. Kita mau melaksanakan sunnah Rasul berenang, pas melaksanain sunnah Rasul ada yang pakai bikini. Kita mau melaksanakan perintah Allah, membantu sesama manusia supaya anaknya bisa lahir, tapi dalam prakteknya itu ada yang haramnya. Kalau dalam teori gampang dong, bener gak? Tujuan niat yang baik laksanakan dengan cara yang baik, bener gak? Kalau ente belajar fikih 101 kayak gitu kan, fikih dasar, bener gak?
Tidak bisa itu tujuan yang mulia dengan cara yang salah, nggak bisa. Tujuan mulia dengan cara yang mulia, benar nggak? Pelajaran level bawah. Kalau kita naik dikit ke atas levelnya, ini ternyata tidak semudah itu hidup. Sehingga masuklah kita pada ilmu yang namanya kaedah. Masih ingat gak? Enggak ya? Enggak ada yang hadir di waktu itu ya? Lain kali pakai absen nih. Masuklah kita pada level yang lebih tinggi sedikit. Ketika kita harus memilih mana yang harus kita dulukan, antara mengatakan tidak sama sekali untuk belajar berenang dengan resiko tidak menjalankan sunnah Rasul, atau memilih untuk melaksanakan sunnah Rasul belajar berenang walaupun ada yang pakai bikini. Maka muncullah kaedah, misalnya darul mafasid muqaddam ala jablil masalih. Ada yang tahu artinya? Darul mafasid muqaddam, nggak tahu? Nggak ada yang tahu nih. Lebih utama untuk darul mafasid, fasid, keburukan, mudarat. Lebih utama untuk ya. Pak, kalau Bapak lagi sholat, Pak, oke? Lagi sholat nih. Lagi sholat tarawih, bener gak? Allahu Akbar, sholat tarawih nih. Terus tahu-tahu di samping kita ada ular berbisa datang. Ente terus itu sholat apa ente bunuh tuh ular? Bunuh ular. Sholat wajib apa wajib? Wajib. Bunuh ular wajib gak? Ngerti gak? Kelewat ekstrim ya. Sekarang rubah dikit dah. Sholatnya sunnah. Oke. Ente sholat sunnah rawatib. Ente sholat sunnah tahiyat masjid, baru datang masjid nih, sendal taruh sini, salat tahiyat masjid 2 rakaat. Lagi salat ada orang nyuri sendal ente, nyuri sepatu ente terusin salat apa ente usir lutut maling? Pilih yang mana? Pilih maling. Bener ya? Darul mafasid muqaddam ala jablil masalih. Kita dahulukan untuk mendolak mudarat daripada mengambil manfaat. Masuklah kita pada kaedah yang kemarin udah kita ajarkan, 4 kaedah. Siapa yang bisa menjawab kaedahnya, Rp50.000. Kaedah yang pertama, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Ada yang tahu artinya? Cepet. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Wah, parah nih. Cepet. Ustaz apa cepet tat. Nambah nih. Bismillah Ustaz. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Cepet men. Google. Ini udah zaman maju kayak begini, ente bengong doang. Cepet men. Google. Pakai 4G Google. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan itu 100%, maka jangan engkau tinggalkan kebaikan itu 100%. Ingat gak kemarin? Ini bentar lagi nih, 5 menit lagi saya mau masuk topik baru nih, tapi saya memastikan dulu bahwa yang lalu udah masuk di otak, bener gak? Ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Ente mau melakukan kebaikan tapi nggak bisa 100%, ya tetap aja lakuin kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Ngerti gak? Ente pakaiannya ente pas lagi habis berenang, ngerti gak? Di pulau mana gitu, pulau Raja Ampat, di Raja Ampat, bener gak? Raja Ampat. Sehingga
Yang ketutup itu cuman dari lutut celana sampai celana berenang sampai lutut doang dah. Badan kagak ada baju. Waktu asar udah mau habis, zuhur belum sholat karena musafir, bener gak? Apa yang ente lakuin? Apa yang ente lakuin? Waktu asar udah mau habis, zuhur belum karena musafir baru nyampe. Baju telanjang dada. Kalau balik lagi ke sono ke boat udah telat, asar habis. Keadaan ente kagak pakai baju, celana mah pakai. Celana pas celana yang model apa 3/4 apa bagaimana itu yang selutut tuh, bener gak? Ente sholat apa ente kagak sholat? Ente sholat, bener ya? Karena sholat jauh lebih penting daripada sekedar nutup baju, bener ya? Ngerti ya? Paham nggak? Ente misalnya nih kisah para ulama nih, ente di penjara, kencing di sono, tempat penjara ente kamarnya kotor-kotor campur kencing, bener ya? Udah mau dibersihin juga gak bisa, begitu aja keadaannya. Kencing najis gak? Tapi waktunya sholat, bentar lagi asar habis. Emang ente udah jamak kosor kerjaannya dah di sono. Sholat apa kagak? Sholat men. Ngerti gak? Paham gak? Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Lakukan kebaikan itu semampu kita. Terserah mampunya kita berapa, lakuin aja. Sholat nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa, duduk tidur nggak bisa, tidur tangannya diinfus, ya nggak usah bergerak dah, bener gak? Just do the best you can do lah. Masih ingat ceritanya Nabi Ibrahim yang ditolongin sama burung pipit? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ada burung pipit, dia kasihan, nggak tega ngelihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup sama Raja Namrud. Maka ini burung pipit kecil terbang ke sungai terdekat. Dia ambil air dengan paruhnya yang kecil itu. Burung pipit segini, paruhnya segini nih. Airnya tuh berapa tetes, cuman bener gak? Kemudian burung pipit itu kembali ke arah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia jatuhkan beberapa tetes air dari paruhnya yang kecil itu ke apinya Namrud yang demikian besar. Apakah kemudian apinya Namrud itu padam gara-gara kelakuan si burung pipit? Enggak padam. Itu api berasa dingin di badannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka malaikat yang penasaran melihat kelakuan si burung pipit dipanggil sama malaikat. Pit, sini Pit, kata malaikat. Set, datang burung pipitnya. Pit, kata malaikat, apa yang ente pikir? Dengan menjatuhkan beberapa tetes air dari paruhmu yang kecil itu ke api Namrud yang demikian besar, engkau dapat memadamkan api tersebut. Apa jawaban burung pipit? Burung pipit itu mengatakan, wahai malaikat, what I know is to do my best, and that's the best thing I can do. Let Allah do his part, I have done my part. Ada yang tahu artinya? Gocap. Ya, nggak ada yang tahu nih. Gocap nih udah keluar gini mah nggak enak masuk lagi nih, gocap. What I know is to do my best, and that's the best thing I can do. Let Allah do his part, I have done my part. Biarlah Allah berbuat sesuai dengan kuasanya, paling tidak aku telah berbuat sesuai dengan kemampuanku. Baca. Mantap. Faham gak? Mala yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Lu punya duit berapa sekarang? 50.000. Lah 10.000 lu sumbangin dah. Oh gak cukup 10.000, kalau ongkos 5.000 sumbangin dah. Bener gak? Jangan tunggu kaya mau sodakoh. Belagu amat nunggu kaya mau sodakoh. Allah juga sebel sama ente. Miskin aja kagak mau sodakoh, apalagi kaya. Bener Allah, bener gak? Lu dikasih duit kecil aja kagak berani sodakoh, apalagi gua kasih duit banyak, kata Allah, bener gak? Lu sodakoh lagi miskin sodakoh men, lagi kaya sodakoh juga, itu baru keren jadi orang, bener gak?
ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Yang kedua, likulli maqam maqal. Ada yang tahu artinya? Udah, ini minggu lalu udah diajarin. Likulli maqam maqal. Speak to people with language they understand. Gocap. Udah 2 bahasa tuh. Gocap. Nyarioskeun ka urang. Nek urang ne faham ku artine. Ha, ayo coba gocap. Udah keterlaluan nih. Gocap. Enggak boleh lo. Bisikin temennya, ntar bagi hasil sama dia. Gocap. Likulli maqam maqal. Ayo dong. Tebak ke apa ke? Apa? Gocap. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya itu ikut khutbah Jumat udah sering banget dari kecil, tapi lupa terus. Kadang-kadang habis sholat Jumat ditanya orang tadi khutbahnya apa, enggak lupa. Yang ingatnya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selain itu enggak ingat. Itu makanya berdasarkan pengalaman itu kita pakai metodologi kayak gini ngajarnya, benar ya? Biar ente ingat. Kalau enggak ente datang habis entah serinya, ini kan panitianya gelok juga. Disuruh ngajar terus di sini. Tapi ngapain saya ngajar terus di sini kalau ente kagak ngerti-ngerti, bener gak? Ntar tahun depan mulai lagi kayak gitu lagi. Islam ada 3 golongan, pening gua, bener gak? Nggak ada kemajuan, bener gak? Kita harus ada kemajuan. Jadi tahun depan ente bilang, Pak Adi, tahun ini udah selesai, tahun depan ngajar yang level 3 gitu. Jadi ada kemajuan, bener gak? Likulli maqam maqal. Walikulli maqal maqam. Bicara sama orang dengan bahasa yang dia mengerti. Kalau ente bicara sama orang bahasanya kagak ngerti, ya dia kagak ngerti apa-apa, bener gak? Bagaimana? Apa manfaatnya kalau itu, bener gak? Kalau tibang ngafalin ayat surat Quran mah, ada burung beo yang bisa ngafalin. Burung beo ngerti gak? Nggak ngerti. Dia mah udah ada urusannya sendiri sama Tuhan, bagaimana cara dia berzikir pada Allah, benar ya? Nggak usah burung beo ente ngajar-ngajarin mau. Ngerti kan? Yang ketiga, tafriqul halal anil haram. Ayo, siapa yang tahu? Tafriqul halal anil haram. Ucap. Ayo, tafriqul halal anil haram. Cepet gocap. Bukan membedakan, memisahkan. Tafrik. Memisahkan halal dengan yang haram. Dalam hidup itu halal sama haram nyampur, men. Di bagian yang halal ada haramnya, bagian haram ada halalnya. Bener gak ente? Bener gak? Ayo lu bagaimana coba? Dalam Islam gimana rumusnya? Kalau halal nyampur sama haram? Kok syubhat? Kalau ente punya satu panci kuali sop kambing, ente cemplungin segini nih daging babi, itu satu sop kambing satu kualinya halal apa haram? Haram. Ngerti gak? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang batil dengan yang hak. Bener gak? Jadi biar kata itu satu panci sop kambingnya, kalau cemplungin segini aja nih sop daging babi, maka seluruh sop kambingnya jadi haram. Ngerti gak? Jadi ente jangan pakai ilmu nggak apa-apa alkohol khamar, asal jangan mabok. Terserah mabok nggak mabok, kalau udah ada khamarnya haram. Babi nggak apa-apa dikit, asal jangan muntah. Zina nggak apa-apa, asal jangan ketahuan. Pening. Nggak ya, ngerti gak? So tafriqul halal anil haram. Ketika halal sama haram nyampur, ente pertanyaannya yang awal bisa dipisah nggak yang halal sama yang haram?
Kalau bisa dipisah, maka yang halal kembali halal, yang haram kembali haram. Ngerti ya? Ngerti ya? Belum ya? Susah ya? Ngerti? Siapa yang baru pertama kali ikut? 1 orang, 2, 3, 4. Oh bohong, banyak banget. Kopi luwak, contohnya, ingat minggu lalu, kopi luwak. Kopi halal apa haram? Halal. Kopinya dimakan sama luwak, masuk perutnya, habis itu dia pret aja, benar ya? Buang air besar, pret. Pertanyaan, apakah kopi yang pret itu halal apa haram? Nah, waktu yang ngajuin fatwa dulu datang ke MUI, dia nanya fatwa kopi luwak halal apa haram. Pertanyaan yang kita sampaikan ke mereka adalah, apakah kopinya utuh atau hancur gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau kopinya utuh berarti namanya kopi apa pret? Kopi. Kalau kopi hukumnya halal apa haram? Nah, ngerti kalau? Tapi kalau hancur, namanya kopi apa pret? Pret. Kalau pret halal apa haram? Haram. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Sekarang timbul persoalan. Kopi yang utuh itu nyampur sama pret. Nah, gimana caranya? Ya kita tanya lagi, bisa dipisahin gak antara kopi sama pret? Bisa katanya, dicuci. Wah, berarti kita melakukan tafriqul halal anil haram. Ngerti gak? Memisahkan yang halal dengan yang haram. Ngerti gak? Ngerti gak? Paham ya? Paham ya? Maka kopi luwak hukumnya jadi halal. Kita udah dak-dikduk, untung nanyanya kopi luwak, bener gak? Kita khawatir dia nanyanya kopi babi. Nah, kopi dimakan babi, pret. Kita bingung. Nanti orang jualannya kopi babi, bener ya? Kita bingung, bener ya? Bagaimana, bener ya? Hah? Nah, ini ilmu, namanya ilmu tingkat 2. Kalau ilmu tingkat 1, ambil Quran, ambil hadis, bener ya? Lakukanlah secara istiqomah. Itu yang the best. The bestnya kayak gitu. Yang paling benernya kayak gitu. Ambil Quran, ambil hadis, jalanin apa adanya. Itu yang the bestnya. The best of you-nya itu. Tapi nggak semua kita mempunyai tingkat keimanan yang seperti itu. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Sayyidina Umar bin Khattab, wow, kalau para sahabat mah gelo, itu mah gelo, sampai dia korek-korek sendiri biar muntah gitu, sampai, wow, gelo, kalau levelnya imannya, wow, bagaikan menggambara, men, mendingan menggambara daripada harus melepas. Oh, bener gak? Dahsyat punya. Tapi nggak semua orang level imannya kayak begitu, bener gak? Dalam kenyataan hidup ya kayak begini hidup, bener gak? Begini deh hidup, bener gak? Ya kalau di masjid begini semua pada alim-alim semua, bener gak? Luar dari masjid kelakuan macam-macam, bener gak? Bener gak? Jadi kita harus masuk pada level yang kedua. Level ketika kita harus mengambil sikap atas dua keadaan yang sama-sama sulit untuk dipilih. Ngerti gak? Kalau pilihannya jelas gitu, halal enak, haram nggak enak, ente pilih mana? Hah? Halal enak, murah, gampang, haram susah, mahal, ribet, pilih mana? Halal mudah, gampang, bener gak? Tapi kalau pilihannya sekarang dirubah, halal susah, mahal, ribet, pilihannya yang satunya haram, gampang, mudah, enak. Nah, ente pilih halal apa haram? Kalau di masjid ente pilih yang mana? Halal, insyaallah. Wastaqimu billah, istaqimu. Benar ya? Tapi benar ya. Nah, masuklah kita pada tingkat berikutnya. Tingkat ketika kita harus memilih.
Ketika sesuatu tidak lagi bisa kita ambil sikap sekedar untuk ini atau itu, tapi kita harus memperhitungkan mana yang lebih banyak mudarat maslahatnya, mana yang harus lebih dikedepankan dan mana yang harus lebih dikebelakangkan. Kalau dalam ilmu fikih namanya fikih prioritas namanya, oke? So masuklah kita pada kaidah-kaidah. Kita udah baca. Yang keempat yang kita sebut kaidah al-ibratu bil ma'ani wala bil mabani. Ada yang tahu artinya? Al-ibratu bil ma'ani wala bil mabani. Take the lesson from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the real meaning, not from the literal meaning. Gocap. Ayo dong. Kasih contoh deh. Habis kasih contoh jawab ya. Iya ente. Panitia juga boleh, sama aja. Gocap. Makna hakikinya maksudnya kan? Oke. Gocap. Al-ibratu bil ma'ani wala bil mabani, atau wala bil lafazi. Ambillah pelajaran dari Rasulullah SAW dari makna hakiki yang terkandung di dalamnya, bukan dari letterlah kalimatnya. Ngerti gak? Minggu lalu kita udah kasih contoh. Rasulullah SAW mengatakan kalau engkau mau sholat jamaah di sini nih, siwak dulu sebelum sholat. Kira-kira nih maksudnya Rasul beneran kita suruh dibagiin itu kayu siwak gitu. Jadi ada yang depan masjid nanti kayak kita kan kayak ada kotak kencelengan lewat, bener ya? Nah itu kotak kencelengnya isinya kayu siwak. Gunakan, kembalikan pada tempatnya setelah menggunakan. Apa artinya beneran kayak begitu? Artinya yang dimaksud sama Rasulullah SAW, jagalah kesehatan mulutmu. Mana yang beneran? Mana yang sebenarnya dimaksud Rasul? Nggak boleh pakai sikat gigi pas saudara, bid'ah. Gunakanlah siwak karena ini sunnah Rasul. Yang pakai sikat gigi bid'ah karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita pakai sikat gigi. Apalagi kalau sikat giginya itu buatan kafir. Betul apa betul? Betul? Salah. Al-ibratu bil ma'ani wala bil mabani. Ngerti gak? Paham gak? Apalagi kalau kita baru hafal 1 ayat 2 ayat doang, kagak ngerti konteksnya lagi, ntar nanti bisa keliru. Untuk urusan fikih ilmunya mesti agak dalam dikit gitu, nggak bisa cuman baligul ani walau ayah, bener sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat, bener. Yang nggak bener itu ente tahunya cuma ayat itu doang, abis ente sampein, abis itu ente kasih tafsiran. Ayatnya bunyinya begini, abis itu ente tafsirannya panjang, ayatnya segini, tafsiran ente segini, tafsirannya ngaco, ayatnya bener. Ngerti gak? Kalau mau baligul ani walau ayah, ya baligul ani walau ayah aja. Emang levelnya ente baru tahu 1 ayat, bener gak? Ayatnya 1, habis itu ente artinya, maka berarti, maka bermakna, panjang banget. Rasulullah SAW pernah makan ontak rame-rame menjelang sholat asar sama sahabat-sahabatnya sono di beranda masjid sebelah sono. Lagi makan, kalau zaman sekarang nasi biryani apa nasi kebuli apa nasi mandi kayak apa namanya itu, bener gak? Makan dah rame-rame makan ontak sono beranda masjid. Lagi asik-asik makan, gitu, tahu-tahu ada yang kentut, bau lagi kentutnya, bau, udah terganggu dah orang. Siapa yang ngentut nih, ngaku depan Rasul nih, malu-maluin aja nih, ngaku, jangan bohong dah. Udah tegang suasana, bener gak? Nggak ada yang ngaku juga. Udah 1 orang sahabat mengatakan, udah deh, biarin kalau kagak mau ngaku, kita lihat aja dah
Ntar pas lagi mau sholat, siapa yang wudhu berarti dia yang kentut dan nggak mau ngaku, bener nggak? Wow, akhirnya makan ini jadi nggak nyaman lagi, udah begitu. Siapa nih bener? Nggak lama bener ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kan? Oh, nah azan nih. Kita lihat siapa yang berdiri, bener nggak? Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Ada yang tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Siapa yang makan mentah berular. Gocap buat ente. Ente kayaknya udah ngafalin banget, langsung tahu. Iya, gocap. Kayaknya ente udah ngafalin bener nih hadis yang ini. Rasul mengatakan yang tadi makan onta semuanya wudu, termasuk Rasul ikutan wudu, men. Sehingga nggak ketahuan siapa yang ngentut. Nih kalau ente baru belajar hadis yang ini doang nih, maka ente bisa punya kesimpulan yang salah. Makan onta membatalkan wudu, bener ya? Hadisnya bener, kesimpulan ente yang salah. Ngerti gak? Baligul ani walau ayahnya bener, tapi kesimpulan ente jadi salah karena hadisnya tentang akhlak, tentang menutup aib saudara, bukan hadis tentang batal wudu. Ngerti gak? Baligul ani walau ayahnya udah bener, sampaikan walaupun satu ayat bener, tapi nggak usah ente kasih tafsiran ente, udah ceritain aja hadisnya sampai habis, sudah selesai. Au kama qala Rasulullah SAW, udah selesai. Jangan ente berarti dari hadis ini kita dapat menarik kesimpulan siapa-siapa yang makan ontak sebelum atau menjelang sholat asar maka wudunya batal. Kacau. Ngerti gak? Paham gak? Nah, sehingga inilah yang kita perlukan di level 2 ini, belajar tentang berbagai kaedah. Apa gunanya kaedah? Kaedah ini adalah rumusan-rumusan ketika dalam kehidupan kita menghadapi pilihan-pilihan sulit. Mana yang Anda harus pilih? Berhenti menjadi pegawai bank konvensional karena bunga bank hukumnya haram, berhenti, toh rezeki dari Allah, berhenti. Tapi ente nggak punya persiapan apa-apa, walhasil ente jadi nggak punya kerjaan. Atau ente tetap bertahan di bank tersebut sambil nyari peluang kalau ada kerjaan yang lebih baik. Mana yang ente pilih? Nah, ngerti gak? Ini gunanya kaedah. Kalau pilihannya enak, lempeng, nggak usah pakai kaedah. Ngerti ya? Kalau pilihannya halal sama haram, ente jangan istikharah. Pilihannya halal haram, ente istikharah, nggak bisa, nggak laku. Ente lagi tugas luar kota, ente tugas ke Aceh luar kota. Bini di Jakarta, di Aceh jadi kangen, bener gak? Bagaimana caranya? Timbul persoalan, apakah sebaiknya aku nanti istikharah, ya Allah, seandainya zina ini baik bagiku, bagi agamaku, bagi keluargaku, bagi masa depanku, maka mudahkan jalanku padanya. Tapi seandainya zina ini tidak baik bagiku, nggak usah nanya, nggak usah istikharah. Zina udah jelas haram, lo istikharahin. Istikharah itu pilihannya antara halal sama halal, mau pilih mana yang lebih baik salah satu. Kok halal haram diistikharahin? Nggak bisa halal haram diistikharahin. Ngerti gak? Paham ya? Nah, jam 1 dah. Ntar lain kali ente kalau ini agak cepet dikit dong, supaya gue bisa masuk ke level 3, bener gak? Karena saya nggak mau masuk level 3 kalau level 2 kagak duduk. Karena makin lama makin susah, men. Makin susah. Kalau langsung ngajarin yang susah, salah paham nanti. Ntar gue diomelin. Ntar dianggap saya ngajarin ajaran yang nggak bener gak? Jadi saya harus nunggu nih, harus sabar nunggu para jamaah supaya bisa ngikutin levelnya. Nih kalau level 2 udah lulus, ntar kita naik level 3. Tapi kalau sebagian ente masih kayak tadi, nggak ada yang bisa jawab, bener. Ini kan udah siapin tebel ini.
Udah siapin tebel, kagak bisa nebak bagaimana, bener gak? Terus soalnya kalau kita langsung kasih yang susahnya, ntar jadi repot, nggak nyambung, ntar ente nggak nyambung otaknya. Makanya kita harus susun batanya pelan-pelan, bener gak? Jadi ntar pertemuan berikutnya, kalau saya nanya, jawablah, sekalian dapat duit kan, bener gak? Supaya saya tahu bahwa level itu telah difahami, supaya saya masuk ke level yang berikutnya. Level yang berikutnya, ini pengantarnya, untuk pengantar level berikutnya ya. Tapi ntar yang pertemuan berikutnya kalau aneh nanya cepet ya. Jadi 15 menit, aneh udah seneng, berarti ente udah lulus, bener gak? Ntar kita nasik. Level 3 ada level akhlak. Kita udah bukan ngomong halal haram lagi, men. Bukan ngomong halal haram, kita udah ngomong level akhlak. Ntar level akhlak selesai, kita ngomong level yang lebih tingginya lagi, level cinta, level mahabbah sama Allah. Kita gak mikir halal haram, kita gak mikir lagi untuk orang lain. Yang penting nyebur aja ke cintanya Allah, bener gak? Terserah Allah apa yang kejadian gitu, ngerti gak? You just jump gitu kalau bahasa Inggrisnya. You just jump into the love of Allah and get yourself burned. Ngerti gak? Nggak ngerti? Susah. Lu kagak pikirin lagi dah. Dunia is nothing. Menyebur aja dah. Lu punya duit 10 juta, ada orang perlu 10 juta, kasih aja dah. Takut banget sih. Ya. Levelnya udah lain lagi, itu bukan level akhlak lagi, itu sampai level cinta. I love you God, udah gitu. You just jump. Kayak ente pernah jatuh cinta gak? Jatuh cinta yang beneran gitu, bukan yang dipaksa-paksa. Yang you do whatever you have to do lah, gitu, ngerti gak? Jadi nanti kita akan ada, kalau nggak salah 6 pertemuan lagi nih, 6 pertemuan. Kita coba masuk ke level 3, level akhlak. Level akhlak itu simple. Ente meminta lebih sedikit daripada yang menjadi hak ente, dan memberikan lebih banyak daripada yang menjadi kewajiban ente. So simple. Apakah kita wajib senyum? Enggak wajib. Tapi senyumlah. Berikan sesuatu yang lebih dari kewajiban ente. Gitu. Senyum. Sebarkan kebahagiaan, sebarkan keceriaan. Bukan wajib. Mintalah lebih sedikit, ambillah lebih sedikit daripada yang menjadi hakmu. Ngerti gak? Jangan pula ente nanti dikasih gaji 10 juta, oh jangan pak, 1 juta saja cukup, jangan. Allah sebel juga sama orang begitu, bener gak? Belagu lo, gue kasih rezeki lo tolak, bener gak? Terima, habis itu sebarin lagi, gitu, jangan ente tolak. Gaji anda karena prestasi bagus akan kami naikkan menjadi 50 juta sebulan. Tolak apa terima? Terima, alhamdulillah. Habis itu ente bagian lagi ke orang. Jangan ente bilang, maaf pak, saya di sini bekerja lillahi ta'ala karena kecintaanku kepada Allah. Sungguh uangmu yang 50 juta itu tidak ada apa-apanya di mata Allah. Itu ente sombong, tahu gak? Ente jatuhnya sombong, nggak suka, Allah nggak suka. Lah gue mau ngasih duit, ente kagak mau, sebel gak? Ada yang punya anak umur 2 tahun gak? Nggak punya? Setahun ada gak? Ada. Ente kalau ngasih suap anak yang melengos, ente sebel gak? Sebel. Allah juga sebel sama kita. Dikasih rezeki kita nolak, bener gak? Ini anak dikasih makan biar sehat, biar cepat gede, kagak mau, bener gak? Mau dinaikin gaji sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Mau naik haji pak? Iya. Naik pesawat ini pak, Garuda. Tidak perlu. Dengan kuasa Allah kita akan langsung bertemu di Mekah. Kalaupun ente punya kemampuan karomah kayak gitu, nggak usah naik pesawat terbang tahu-tahu aja di Mekah, nggak usah bersombong kayak begitu, bener gak? Itu mah bukan punya karomah, itu mah sombong, bener gak? Nah, saya kalau lagi ini nih, beli korma mentah dah, taruh di kulkas. Biar kalau ada orang datang, tunggu sebentar ya. Mau kemana pak? Sholat gitu. Sholat, keluarin dari ini. Nah, oleh-oleh dari Mekah. Wow, orang harus langsung baru pulang dari Mekah bawain, bener. Ya bener mah, ini dari Mekah, bener. Tapi bukan pas lagi dia sholat ke Mekah, bukan. Nah yang begitu mah nggak levelnya. Oke? So minggu depan kita ketemu lagi, kita bahas soal akhlak. Mudah-mudahan akhlak 2 kali pertemuan selesai, kita masuk level yang lebih tinggi lagi, level cinta.
dalam ekonomi itu kita cinta. Udahlah naik ojek murah, udah lo cuman beli gorengan di situ murah, nawar lagi, pakai ngenyek lagi. Ini minyaknya minyak yang kemarin ya, udah beli dikit, campurin plastik ya Pak, udah nawar. Ente tadi bilang pakai plastik, abis itu ente nambah, nggak konsisten banget jadi orang, mana ada? Udah lo enyek dia, campurin plastik, abis itu lo nambah. Bonus Pak satu ya. Lo sangka dia nggak susah hidupnya tuh orang? Dia sebetulnya rumahnya di kampung gede ya. Kalau dia kaya raya sama dia kagak jualan di sana, bener ya? Ada aja lu pada udah lewat jam 1. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.